kenapa sih Pak ini masih terjadi? Sebetulnya salahnya Ya, di mana? Padahal kurang kan familiar sebetulnya sih, ya kan? berbicara Cuman soal binary kok, option sebetulnya ini apa kan ya, sudah di ditulis di tengah-tengah tahun masyarakat seperti ini 2019. sudah melihat kegiatan binary option. Dan terjadi lagi. Ya, itu bukan nyanyi tapi memang kejadian lagi teman-teman semua. Kali ini aku pengen ngebahas terkait perbedaan antara trading di forex atau di komoditas dan trading di binary option. Let's check it out. Karena banyak banget yang menganggap trading di forex atau trading di komoditas, bahkan itu yang legal, terdaftar oleh Bapepti, membernya ICDX, membernya JFX, tapi masih banyak yang banyak yang menganggap bahwa trading di komoditas itu sama dengan trading di binary option. Padahal itu berbeda teman-teman semua. Nah, kali ini aku pengen fokus dulu apa aja sih perbedaan antara trading kita. Yang pertama itu di komoditas atau di forex. Dan lagi-lagi berisik banget kan di sebelah nih. Perbedaan dasar ketika kita trading di komoditas dan trading di binary options. Yang pertama teman-teman semua adalah cara instrumennya itu bekerja. Kalau kita tahu bahwa kalau di trading forex, kita itu ataupun di komoditas kita itu mentradingkan aset yang sudah ada. Let's say mata uang USD versus euro atau euro USD, yang dimana mata uang ini kan punya underlying asset. Nah, underlying asset inilah yang dijadikan alat buat kita transaksikan. Dan biasanya harga dari sebuah mata uang itu dipengaruhi dari fundamental dan juga technical. Namun di binary option ataupun sejenisnya, Olim Trade lah, apapun itu, whatever namanya, you name it, mereka hanya menggunakan angka-angka dari mata uang tersebut sebagai kamuflase buat trading alias berjudi. Lalu yang kedua itu adalah metode tradingnya. Kalau kita bermain di trading komoditas, kita memiliki fitur yang namanya leverage, margin, spread, yang dimana ketiga-tiganya ini adalah hal yang wajib di dalam sebuah sistem komoditas ketika kita ingin bertransaksi di komoditas. Sementara di dalam binary option atau sejenisnya itu tidak memiliki hal-hal tersebut karena mereka hanya fokus ke fluktuasi harga pasar saja atau harga dari sebuah per mata uang tersebut. Kalau yang kita ketahui, kalau kita trading based on dari komoditas yang terdaftar di Bapepti, itu tidak memiliki waktu yang dibatasi. Jadi unlimited time. Jadi kalian bisa trading berapa hari, berapa minggu itu bebas. Sementara kalau kita trading di binomo, binary option, Olim Trade itu ya, whatever namanya, itu dibatasi. Biasanya 1 menit, 30 detik, 3 menit. Setelah 3 menit harga akan di-close secara by system, otomatis secara sistem gitu ya. Broker versus trader. Artinya kalau di komoditas, semua transaksinya dilakukan di dalam sebuah bursa yang sudah diakui di Indonesia, yaitu ada 2. Pertama adalah JFX, Jakarta Future Exchange atau Bursa Berjangka Jakarta. Lalu yang kedua itu adalah ICDX atau BKDI, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Jadi selama brokernya itu member ataupun pialang berjangkanya member dari kedua bursa tersebut, artinya semua harga itu akan dimasukkan ke dalam sebuah bursa. Berbeda dengan binary option teman-teman semua, mereka itu tidak relate dengan semua bursa yang ada di dunia. Bahkan kalau nggak salah saya pernah baca di Twitter, itu ada beberapa orang itu ngenotis bahwa servernya dari binary option itu tidak punya logs ataupun tidak punya koneksi ke server manapun yang ada bursanya komoditi di dunia ini. Jadi benar-benar zong, semuanya murni server mandiri dari binary option itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa kalau kita trading di perusahaan-perusahaan yang sudah terregulasi, itu pasti sudah memiliki izin dari Bapepti. By the way, Bapepti adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan juga Komoditi, OJK-nya lah di bidang komoditas. Nah, selama pialangnya terdaftar di Bapepti, anggota bursanya BBJ dan juga ICDX, dan juga anggota dari KBI atau ICH, secara otomatis mereka itu legal.
dan bisa apa ya, bisa dibilang bisa kita ketahui semua track recordnya itu bisa langsung melalui Bapepti-nya ataupun ke bursa-bursanya. Kita bisa nanya langsung ke mereka. Sementara untuk all-in trade, binary option, binomo gitu ya, mereka tidak memiliki izin tersebut. Jadi benar-benar zonk. Nah, itulah yang dimana banyak orang tuh tertipu karena sama-sama trading forex, padahal beda, nggak ada legalitasnya untuk di binary option ataupun all-in trade ataupun binomo seperti itu. Nah, tadi itu adalah 5 perbedaan antara trading di komoditas yang memiliki legalitas dan trading di binomo, binary option ataupun all-in trade. Yang dimana sumbernya aku cantumkan di link deskripsi di bawah, kalian bisa baca gitu ya. Jadi yang masih merasa ragu buat trading di komoditas, please stop. Jangan jangan menyamakan dengan binary option whatever namanya itu, karena berbeda banget teman-teman semua. Ini murni instrumen yang dari zaman dahulu pun sudah ada gitu. Bahkan di Amerika pun komoditasnya yang diperdagangkan itu banyak banget, nggak cuma emas, nggak cuma oil, bahkan kayak jagung, bahkan udara segar pun ditradingkan di Amerika ya. Di Indonesia belum ada yang namanya trading udara segar seperti itu. Jadi jangan lupa buat sharing ke teman-teman yang lain terkait perbedaan ini, karena banyak banget misunderstanding terkait info trading forex di komunitas sama dengan di binomo itu beda banget. Sekali lagi beda, sangat beda. Nah, itulah video ataupun insight terkait perbedaan dari trading forex dan juga binary option. Nah, jangan lupa kalian subscribe YouTube-nya Asia Pro Academy untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik lagi terkait trading di forex. Dan jangan lupa untuk komen, di-share juga ke teman-teman yang lain. Sekian video edukasi dari Asia Pro Academy. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye, dan blah.